semuanya untuk peserta mata kuliah Geologi Lingkungan yang hari ini kebetulan hari libur sehingga kita laksanakan secara online. Untuk pembahasan pagi ini kita bahas tentang tanah untuk pertanian. Jadi nanti kalau Anda ke lapangan itu kalau membawa peta dengan skala peta yang skala besar atau skala kecil itu yang 1:100.000, pokoknya di atas 1:100.000 itu nanti muncul seperti sawah dan sebagainya, itu muncul tipe-tipe tanah ini gitu. Tapi untuk skala yang di atas 100.000 itu biasanya kita sebut sebagai aluvial begitu aja. Nah nanti baru kalau kita menggunakan skala yang lebih besar yaitu 1:25.000 itu, apalagi 1:10.000 itu baru nanti akan terbagi-bagi tanahnya itu secara detail. Nah untuk itu mari kita bahas ya Mas tentang tanah untuk pertanian ini ya, karena yang umum kita sebagai negara agraris itu kan akan kita kenal beberapa tipe tanahnya, khususnya untuk tanah pertanian. Baiklah kita mulai. Jadi menurut Soil Survey Staff tahun 90, tanah untuk pertanian ini diberikan pengertian merupakan kumpulan benda alam di permukaan bumi, setempat-setempat dapat dimodifikasi bahkan dibuat oleh manusia dari bahan bumi. Kemudian pengertian berikutnya, kalau dilihat dari sisi komposisi, itu merupakan gejala kehidupan. Jadi tanah itu merupakan gejala kehidupan yang mampu menumpang kehidupan tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi komposisi dari tanah tersebut itu mendukung untuk pertumbuhan dari vegetasi. Kemudian pengertian berikutnya, tanah untuk pertanian ini merupakan bagian dari regolit yang dapat membantu tanaman berakar untuk tumbuh. Tempat berlangsungnya proses reaksi kimia dan material organik, serta kegiatan biologis dari tanaman dan mikroorganisme. Ini pernyataan sederhana seperti ini ya, dari pengertian tanah untuk pertanian. Kemudian kita kenal ada tipe tanahnya. Di alam itu kita kenal secara umum itu dua tipe. Tanah residual atau residuil. Tanah residuil yang pertama, tanah yang terbentuk dan dijumpai di atas batuan induk. Ya, jadi Anda mengenal di alam itu ada 3 jenis utama batuan induk. Ada jenis batuan beku, jenis batuan endapan atau batuan sedimen, dan yang ketiga jenis batuan malian atau batuan metamorfik. Nah kemudian nanti kalau ini mengalami proses proses alami, proses geologi, ya ini akan berubah. Jadi yang kita sebut dengan proses pelapukan itu akan berubah, gitu. Jadi terjadi disintegrasi fisik, kemudian terjadi dekomposisi, perubahan komposisi. Nah ini akan berubah menjadi tanah ini ya. Nah kemudian kalau tanahnya itu terbentuk langsung di atas batuan induknya, itu disebut dengan tanah residuil atau tanah residu, tanah sisa lah istilahnya. Ada yang memberikan nama tanah sisa. Kemudian kalau ada tanah yang merupakan hasil transportasi, jadi tanah residuil ini yang sudah terbentuk ini tertransported oleh media air, media angin ya ke tempat lainnya. Nah ini nanti kalau kemudian diendapkan dan dijumpai, kita sebut sebagai tanah terangkut atau transported soil. Jadi kalau yang pertama itu residual soil,
atau tanah residual. Yang kedua, transported soil atau tanah terangkut. Jadi tanah yang terbentuk dan dijumpai hasil endapan dari tempat lain. Ya, jadi dia tidak di atas batuan induknya, gitu, tapi sudah mengalami transportasi. Dari penjelasan singkat ini, Pak Adi, ini silakan kalau ada yang masih kurang paham. Mas, Mbak. Yuk, ada pertanyaan? Silakan. Ya. Ya, media, dengan media. Ya, jadi kalau di alam itu kan yang ideal nggak ada, Mas. Ya, jadi kemungkinan bisa tanah ini tercampur, gitu, dengan jenis tanah yang lain, gitu. Kalau alam itu kan seperti itu kenyataannya itu. Nah, nanti di dalam identifikasinya itu kita harus sampling, itu mengambil sampel di lapangan itu. Nah, itu nanti komposisinya apa saja, gitu loh. Itu, nah, dari komposisinya itu nanti kita bisa memberikan penamaan. Nah, gitu. Jadi tujuannya nanti penamaan itu untuk memudahkan di dalam mengidentifikasi tipe-tipe tanah yang terbentuk, yang tercampur bermacam-macam dari sumber ini. Tetapi secara umum, kalau Anda membuka peta geologi, ya toh, secara umum loh Mas ini ya, itu kan kita ada daerah hinterland atau daerah hulu dan daerah hilir, ya, bener nggak? Secara logika kan gitu. Jadi di permukaan bumi ini kita ini kan ada lokasi-lokasi yang elevasinya di bagian hulunya itu lebih tinggi, reliefnya itu beda tingginya kan lebih tinggi dibandingkan di bagian hilirnya, bener nggak? Gimana, setuju? Nah, kemudian kalau proses alam itu berlangsung seperti proses transportasi pengangkutan ini kan terjadi secara gravitasi, gitu. Jadi tanah ini akan terangkut dari elevasi yang lebih tinggi menuju ke elevasi yang lebih rendah. Bener nggak, Mas? Ya, itu tadi hanya logika aja ini, menjelaskan Anda secara logika. Nah, selama transportasi itu kan energinya kan berubah-ubah, Mas. Gitu, jarak 1 kilo misalnya, ini contoh aja, jarak 1 kilo energinya udah habis, berhenti, tanahnya diendapkan di situ. Tapi suatu saat nanti berikutnya lagi jarak 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, gitu, baru berhenti diendapkan. Nah itu, jadi alam itu kan bekerjanya seperti itu, berjalan di alam itu. Contohnya saja kampus kita itu, contohnya kampus Unisula, kampus kita itu kan berdiri di atas tanah endapan itu yang berasal dari daerah hulu kota Semarang itu, gitu, yang kita kenal sebagai endapan delta Kaligarang itu. Gitu. Nah itu batuan induknya itu yang di bagian hulu itu kan kita kenal ada batuan beku, ada batuan endapan, kemungkinan ada batuan metamorfik, gitu. Nah itu tergantung nanti kita amati, kita sampling di lapangan. Itu mengalami proses pelapukan, ya, kemudian oleh media air terutama itu mengalir secara gravitasi ke tempat daerah lebih rendah. Akhirnya masuk ke das daerah aliran sungai Kaligarang. Kemudian diendapkan, mengalir, ya, sesuai dengan arah aliran sungai Kaligarang itu mengalir ke muara. Arah muaranya mana? Ya sekarang ini, ya, yang kita tempati itu jadi endapan delta Kaligarang itu. Nah itu contohnya yang mudah seperti itu. Nah kemudian kalau tanah ini masih kondisinya
terbuka dan bisa dimanfaatkan, ya biasanya oleh antropogenik, oleh manusia dijadikan lahan pertanian seperti di wilayah Demak, Purwodadi itu kan lahannya banyak yang terbuka. Kalau Anda perjalanan ke Demak, Kudus apa itu kan kanan kiri masih sawah itu, bener enggak Mas? Nah itu hasil endapan semua itu. Tanahnya berhasil endapan semua. Ya nanti untuk mengetahui tipe tanahnya, komposisinya nanti itu kita lakukan sampling, pengambilan tanah, kemudian kita masukkan di lab. Labnya nanti ada dua Mas, untuk kepentingan rekayasa atau kepentingan pertanian. Nah kalau yang dijelaskan Pak Adi ini khususnya untuk kepentingan pertanian, jadi masuknya lab di lab untuk pertanian. Nah itu secara umum itu. Paham ya Mas ya? Jadi kemungkinannya campuran tanahnya itu tercampur dari batuan induknya, tergantung batuan induknya apa yang terdapat di hulu itu. Secara umum itu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kalau kita lihat profilnya Mas. Ini profil ini kita ambil dari suatu lereng ya. Misalkan ini. Nah, ini yang bawah ini kan ada terbagi-bagi ini. Yang bawah ini horizon C, horizon B, horizon A, dan ini bagian atasnya, ya ground surface-nya, ya. Ya ini penampangnya ini ya bisa terlihat ini, gitu. Tadi bisa kita, nah kalau kita buat ideal, nah ini bisa terlihat Mas gambarnya Pak Adi. Nah, ya ini bagian bawah. Ini kan batuan induk parent rock, namanya parent rock Mas. Batuan induk itu diterjemahkan parent rocks, ya toh. Jadi rocks-nya kemungkinan bisa bermacam-macam. Nah, disebut di bahasa Indonesia kan terjemahkan batuan induk. Nah, kemudian ketika proses pelapukannya berlangsung, ini akan menghasilkan ini di tempat Mas, gitu. Bagian atasnya akan terbentuk jadi suatu lapisan. Di tanah itu lapisannya kan itu ada beberapa macam komposisi. Nah ini jadi di atasnya batuan induk ini ada horizon C, ada horizon B, horizon O, dan horizon A. Nah secara umum di atas batuan induk ini dibatasi sampai horizon O ini termasuk bahan induk, disebut sebagai bahan induk. Material induk ini itu. Kalau ini parent batuan induknya, ini bahannya yang sudah mengalami pelapukan itu. Kemudian di atasnya ya ini bahan induk ini terdiri dari horizon C, horizon B, dan horizon O. Bisa dilihat Mas ini. Ya, nah kemudian di atas horizon O ini baru ini horizon A. Ini yang disebut dengan soil. Soilnya itu di sini. Yang tanah untuk pertanian itu. Ya. Nah, kemudian teman-teman dari pertanian itu yang menyebut tanah itu di bagian atas ini Mas. Itu yang horizon A ini yang disebut tanah untuk pertanian. Kalau teman-teman dari engineering, teman-teman dari teknik sipil, konstruksi bangunan, itu tanah itu mulai dari bagian atas ini sampai bawah ini Mas. Jadi termasuk horizon C, horizon B, horizon O, sampai dengan horizon A, ini termasuk masih bagian tanah. Karena apa? Mereka akan menggunakan alat yang kita sebut dengan sondir. Anda kan kalau mau masuk ke kampus itu kan melewati lab di belakang itu ada lab tanah itu, benar nggak? Ya itu ada mesin sondir, mesin kayak mesin bor itu ya, ujungnya itu ada runcing itu, ya itu dimasukkan ke tanah, itu namanya sondir, alat sondir. Itu kalau dimasukkan itu terus ini sampai ke bawah, sampai masih ini lunak, tambah keras, sampai dia mencapai ini batuan induk ini, bahan induk tapi yang bagian bawah, gitu, mendekati
bahan induk ini yang disebut dengan apa itu lapisan keras, gitu. Nah, kemudian apa itu muncul pengertian, gitu, tanah untuk kepentingan rekayasa dan tanah untuk kepentingan pertanian itu dibedakan dari posisi secara vertikal ini, ya. Kalau tanah untuk pertanian itu ini yang bagian atas horizon A ini, ya, atau eluviasi ini. Kemudian di bawahnya baru, gitu, horizon O, horizon B, horizon C ini termasuk bahan induknya ini. Oke, untuk di lapangannya bisa dilihat, nah ini. Nah ini ada horizon O, horizon B, horizon A, dan ini ground surface-nya, permukaan tanahnya. Ini horizon O. Ya, ya kemungkinannya itu di lapangan itu tidak urut seperti ini, Mas. Karena apa? Ada yang terpotong, ada yang digali dan sebagainya, sehingga nanti munculnya kemungkinan yang kita dapati itu tidak urut seperti ini. Ini rock, ya, kemudian di horizon C, B, kemudian ini E, A, O. Kalau ini terpotong, itu berarti yang kita jumpai hanya rock, horizon C dan horizon B. Suatu saat seperti itu, gitu. Nanti di tempat lain kemungkinan yang kita jumpai bisa penuh seperti ini, gitu. C, B, E, A, O ini kita jumpai. Kemungkinan di daerah hulu biasanya kalau kita jumpai komplit seperti. Kalau di daerah hilir itu biasanya tinggal ini sudah terpotong, tererosi. Itu faktor alam kan ada faktor erosi itu. Nah, tinggal zona C dan zona B. Kemungkinannya seperti itu. Ini gambarnya terlihat, Mas. Gambarnya Pak Adi. Ya. Oke. Nah, ini di sini ada tambahan ini, gitu. Ini ada bedrock, ini regolith, gitu. Kemudian ini subsoil pembagiannya, ini lebih detail lagi. Kemudian ada zona erosinya, kemudian ada topsoilnya, kemudian ini zona humusnya. Oh ini, ya. Jadi tergantung kondisi lapangan nanti deskripsinya, ya. Oke, ini Pak Adi menyampaikan contoh-contoh. Nah, ini tanah aluvial, lihat Anda di atasnya ladang nih, ya. Dan ini tanah aluvial, ada perbedaan. Ini di bagian bawah ini warnanya coklat muda, ya, coklatnya, ya. Kemudian ini coklatnya lebih pekat. Bener nggak, Mas? Gitu. Kelihatan toh batasnya, ya, ini batasnya ini. Kemudian di atasnya lagi ada batasnya lagi ini coklatnya lebih gelap, ini lebih pekat, ini dark brown, itu dark brown. Kalau ini light brown, kalau ini dark brown, gitu. Kalau ini brownish kecoklatan lah, masih itu ada batasnya juga, ini brownish coklatan. Nah, kemudian yang di atas ini baru apa itu topsoilnya di atas ini, ya. Tanah untuk pertaniannya, karena sesuai di atas, bagian atas adalah tanaman. Oke, berikutnya lagi horizon tanah, ya. Jadi pengertian horizon tanah di sini merupakan lapisan yang terjadi akibat dari proses perkembangan tanah. Urutan horizon tanah dari permukaan ke arah bawah merupakan suatu profil mengikuti logika pembentukan tanah, misalnya translokasi, transformasi, pengurangan dan penelusuran kimia dan partikel tanah. Ya. Jadi di sini diberikan penjelasan, ya, horizon tanah itu merupakan lapisan yang terjadi akibat dari proses perkembangan tanah. Ya, jadi kalau Anda lihat ini tadi, nah ini profilnya mulai dari batuan induk. Ada disebut dengan horizon R, kemudian di atasnya horizon C, kemudian di atasnya lagi horizon B, gitu. Kemudian di atasnya lagi ada horizon O, dan yang paling atas baru horizon A. Nah, ini yang kita sebut dengan profil ini.
Ya, urutan tegaknya seperti ini. Ya. Kalau itu sudah jelas dipahami, kemudian beberapa sifat tanah yang perlu kita kenal itu adalah mulai dari warnanya, tekstur, konsistensi, kelembapan, struktur, porositas, koefisien infiltrasi, nilai kul, dan kematangan tanah. Ini data-data ini biasanya bisa dijumpai di buku-buku laporan itu, Mas, ya. Jadi jangan khawatir kalau Anda nanti bekerja masuk ke suatu wilayah daerah, insya Allah data-data tanah pertanian itu mereka sudah punya semua di Dinas Pertanian itu, ya. Jadi Kementerian Pertanian itu sudah menerbitkan untuk wilayah seluruh Indonesia itu mempunyai tipe tanah dan jenis tanah dan tipe tanah dengan identifikasi masing-masing mulai dari warnanya, tekstur, konsistensi, kelembapan, struktur, porositas, koefisien infiltrasi, nilai kul, dan kematangan. Nanti kita tinggal baca saja, Mas, nggak usah khawatir. Tapi kalau Anda sudah tahu prosesnya, kita untuk mendapatkan variabel ini itu lebih baik, gitu loh, ya. Oke, berikutnya. Nah, kita mulai dari pembahasan horizon, gitu. Ya, paling atas ini kita kenal sebagai horizon A, merupakan lapisan tanah tempat perakaran tanaman, bagian dari akumulasi bahan organik halus bercampur dengan bahan mineral yang disebut dengan zona eluviasi. Elu ya, Mas, pakai U. Eluviasi. Nah, ini kalau kembali ke sini profilnya itu yang bagian atas ini, Mas. Nah, ini loh. Ini bagian atas ini, eluviasi. Paham ya, Mas? Iya. Eluviasi. Iya. Oke. Berikutnya lagi di bawah horizon A ini ada horizon O. Ini lapisan tanah yang dominan dengan bahan organik. Jadi di bawahnya ini penampang ini, nah ini O di sini, kalau O-nya di sini, nah ini bahan organiknya di bawahnya ini, Mas. Ya, bahan organiknya sudah akibat dari gravitasi tadi, pengaruh gravitasi dengan media air, dia turun ke bawah, jadi terkumpul di horizon O. Jadi ini horizon A, eluviasi, ini horizon O-nya di bawah ini. Nah, kemudian kita masuk ke horizon B-nya. Nah, ini horizon B terletak di bagian bawah dari horizon A dan horizon O, memperlihatkan proses pencucian. Jadi kalau ada mineral silika, itu di sini terjadi pencucian, leaching proses. Kemudian terjadi perubahan komposisi, terjadi alterasi. Jadi perubahan komposisi ini disebut dengan alterasi menjadi liat. Ya, menjadi liat, membebaskan unsur O2 oksigen ini. Strukturnya granuler, gumpal, atau prismatik. Jadi bentuk tanahnya itu bisa granuler, gumpal, atau prismatik. Kemudian mudah hancur atau rapuh, kemudian terakumulasi liatnya ini. Ya. Untuk liat terjemahan dari liat ini silakan, kemarin sudah disampaikan Pak Adi itu ya, dari diagram segitiga sama sisi itu ya. Bener enggak, Mas? Masih ingat? Ya. Oh ya, enggak apa-apa gitu. Yang penting sama sisi gitu aja. Persentase, jadi kita lihat nanti persentasenya. Ya, enggak apa-apa. Bisa dilihat nanti. Oke, berikutnya lagi. Tempat penimbunan senyawa Fe2. Jadi kalau ada unsur besi, gitu, ada senyawa Fe23 dan AlO23 ini, nah itu akan dijumpai di zona tersebut. Hasil dari proses pencucian silika lapisan di atasnya.
lapisan atau kita kenal sebagai lapisan sesqui oksida. Terjadi ubahan menjadi liat, membebaskan ion oksigennya. Ya. Struktur tanah granuler, gumpal atau prismatik, mudah hancur atau rapuh. Nah, kemudian yang horizon C-nya, ya, lapisan ini dapat serupa atau tidak sama dengan bahan pembentuk solum atau tanah di atasnya. Solum itu terjemahan dari tanah itu. Di atasnya masih menunjukkan sifat tanah yang sedikit dipengaruhi oleh pedogenik sebagai hasil hancuran biofisik kimia. Termasuk dalam horizon C ini antara lain bahan endapan saprolit, batuan yang lunak dan mudah hancur. Merupakan zona iluviasi. Ya, ini di bagian ini Mas. Kembali ke nah ini. Jadi ini horizon A, iluviasi, horizon O turun ke bawah, horizon B ini masuk bahan induk sampai ke horizon C. Nah ini horizon C ini disebut dengan iluviasi. Kalau yang di atas itu elu pakai E, kalau yang bawah itu I Mas. Kalau Pak Adi ngapalkan itu kalau di atas elu di bawah iler gitu loh. Iler itu kan turun ke bawah ngecas itu. Nah ini iluviasi ini di bawah ini. Membedakannya gitu. Kadang-kadang bingung. Yang elu itu mana toh? Sama yang ilu atau elu. Oh kalau yang elu itu di atas, yang ilernya itu yang di bawah ini ya. Nah kemudian yang bawahnya nanti ini horizon R-nya ini yang termasuk parent rock-nya ini. Nah, nanti penjelasannya di sini. Nah, ini merupakan bagian dari batuan induk atau parent rocks. Kemungkinan salah satu terdiri dari 3 jenis batuan alamiah yang sudah Anda kenal. Ya. Dari penjelasan singkat ini, yang sederhana ini Anda sudah mulai memahami ya. Bisa dipahami, Mas. Ya, oke. Begitu lanjut. Nah, kemudian, ini ada beberapa klasifikasi tanah menurut beberapa sumber Pak Adi ngambilnya. Ada sistem Dudal, Suprapto Harjo 61, klasifikasi PPTB 82, klasifikasi FAO UNESCO ini 74, kemudian klasifikasi USDA ini 75. Ya. Nah ini tanah aluvial, ya tersebut tanah gitu aja. Ini jangan menyebutnya tanah, aluvial dan tanah. Nah kalau yang klasifikasi UNESCO FAO 74 ini fluvisol. Fluvio itu sungai. Sol itu solum tanah. Jadi kemungkinan hasil dari endapan sungai. Nah kemudian kalau menurut USDA itu namanya entisol atau insertisol. Jadi kita nggak usah bingung, kita pakai yang mana, tinggal menyesuaikan nanti. Ya. Nih, beberapa sumber, jadi sumbernya ada sistem Dudal, klasifikasi PPTB, dan yang terakhir klasifikasi USDA. Ini nanti di laporan mereka mesti menyebutkan, nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Ya. Nah ini terus sampai ada sekitar 17 ini. Ya. Oke bisa Anda baca nanti. Nah ini pemberiannya ini. Aluvial, ya. Tanah berasal dari endapan baru, berlapis-lapis, komposisi bahan organik, berubah secara tidak teratur terhadap kedalaman, komposisi pasir kurang dari 60%. Jadi kalau nanti kita sampling, kita masukkan ke lab, unsur sandnya, pasirnya itu kurang dari 60%. Nah, sisanya yang apa itu, yang berukuran liat dan berukuran lempungnya itu tergantung berapa persen sisanya ini, sisa dari 60% ini, gitu, sekitar 40% nanti. Itu disebut aluvial. Kemudian yang andosol, namanya andosol. Tanah yang umumnya berwarna hitam,
dengan bulk density-nya kurang dari 0,85 gram per cm pangkat 3, komposisi dominan bahan amorf atau lebih dari 60% terdiri dari abu vulkanik vitrik. Jadi dari produk vulkanik kayak Merapi dan sebagainya itu bisa memberikan presentasi dominan, Mas, bisa lebih dari 60%. Ya. Jadi produk vulkaniknya itu berupa vulkanik vitrik, cinder atau bahan piroklastika lain ya. Namanya andosol. Nah, kemudian ada tanah grumusol. Tanah dengan kadar liat lebih dari 30% bersifat mengembang dan menyusut. Bila musim kering, tanah menjadi keras dan retak-retak, pada kondisi basah sifat lengket dan mengembang. Nah, itu namanya grumusol. Kemudian yang latosol, tanah dengan kadar liat lebih dari 60%, yang berukuran halus seperti ini, remah sampai gumpal, gembur, tebal solum bisa mencapai lebih dari 150 cm. Nah itu. Jadi kadarnya yang penting liatnya itu bisa lebih dari 60%, namanya latosol. Nah kemudian kalau litosol itu tanah mineral, tebal mencapai 20 cm, pada bagian bawahnya terdapat batuan induk yang keras dan padu atau pejal. Ya. Ini perlu dicek dulu, Pak, dikasih tanda tanya ini. Ya, namanya litosol. Kemudian ada tanah tipe mediteran, tanah dengan horizon penimbunan liat atau horizon argilik dan kejenuhan basah lebih dari 50%. Ya. Kemudian ada organosol, tanah organik ini berupa gambut dengan tebal lebih dari 50%. Jadi kalau Anda masuk di daerah gambut, ya itu umumnya secara umum adalah tipe tanahnya organosol. Kemudian yang planosol, itu tanah yang horizon albiknya terletak di atas horizon argilik atau natrik, yang mempunyai permeabilitas rendah dengan perubahan tekstur yang nyata. Ya, planosol, potsolik ya, tinggal kita identifikasi. Jadi penjelasannya pasti ada di situ. Ya, jadi silakan baca laporannya itu. Jadi kalau perlu Anda memasukkan ambil sampel, masukkan ke lab, nanti lab akan memberikan laporan. Ada ordernya itu komposisi. Nah, komposisi tanah itu nanti keluar semua, Mas. Komposisi kimia, fisik, itu keluar semua. Ya, jadi mudah dalam bekerja, mudah, nggak usah takut. Dari penjelasan singkat ini, silakan kalau ada yang ditanyakan. Nah, nanti untuk menjelaskan itu, ini pakai yang diagram segitiga itu, Mas. Pak Adi kan pernah memberikan ke Anda. Nah, ini pakai USDA ini. Pernah tahu dulu disampaikan Pak Adi, Mas, Mbak? Iya. Ini putrinya kok nggak ada suaranya, Mas? Ada yang hadir nggak putrinya ini? Pak Adi kok harus buka. Kalau yang hadir itu dia klik apa, Mas? Yang diklik itu? Gambar orang ya. Ini orang gambarnya apa-apa ya. Cuma ada stop sharing, terus hidden, apa lagi itu. Kok nggak ada penjelasannya. Berapa, Mas, jumlah pesertanya berapa, Mas, yang hadir di tempat Anda? 28 ya. Dicareti loh, Mas, ya. Minta tolong dicareti yang hadir 28 orang. Lainnya sudah tahu toh ya semuanya mestinya. Kalau pagi ini ada kuliah online sudah tahu ya, Mas, ya. Oh iya, insya Allah mereka sudah tahu. Oke, nah ini jadi Pak Adi pernah menyampaikan ke Anda ini pakai diagram segitiga sama sisi, sampelnya
di lokasi sesuai dengan apa itu yang sudah ditentukan. Nanti keluar persentasenya itu masing-masing keluar, ya toh. Yang pasir, kemudian yang siltnya ini, atau yang clay-nya ini, ya. Sehingga nanti apa penamaannya, ya nanti ini ini plottingnya di diagram pakai apa itu. Kalau di plotting pakai diagram percentage ini kita ukuran butir dan percentage passingnya itu pakai diagram. Ya, silakan nanti bisa apa itu lihat di contohnya itu di lab Mektan, mekanikal tanah ada. Jadi ini semi-log paper Mas ini. Ini semi-log. Jadi 0,01, ini 0,02, 0,01 ini ukuran butirnya, partikel size, kemudian ini persentase passing ini yang tertampung di jaringan kita itu. Sehingga nanti dari beberapa sampel itu akan muncul tipe tanahnya seperti ini. Jadi nanti kalau yang di meja kita, kalau Anda bekerja besok di meja kita itu bukan tanahnya itu yang disampaikan di meja kita, enggak, di tanahnya itu disimpan di lab, laporannya ini yang di depan meja kita. Ya. Ini sama. Nah, ini tadi itu kan kalau pasir diterjemahkan sand dari sand. Kalau lano ini debu, silt itu kan kalau di engineering kan lano itu. Kalau di tanah itu untuk kepentingan pertanian itu debu, clay-nya itu lempung, di sini namanya liat. Baru loam-nya baru yang kita sebut sebagai lempung. Ya. Nah ini, jadi kelas teksturnya ini Mas, sudah Pak dibuatkan juga di sini. Jadi komposisi kalau clay, ya liat ini, liatnya 40-100% persentase beratnya itu, berat komponennya. Ini kan L, liat, debu, ini pasir, P-nya itu. Debunya 0-40%, P-nya 0-45%. Itu kalau dijumlah nanti 100%, itu ini kisaran. Jadi ini kisaran ini berapa? Bisa 45 di sini, ya di sini bisa 30%, gitu. Kalau di sini 45, 30%, 75, sisanya nanti yang 25 baru pasir. Nah ini kelompoknya liat. Gitu. Kalau sandy clay, contohnya ini liat berpasir, ini liatnya 35-55, debunya 0-20%. Komponennya dan pasirnya 45-100%, itu ini sandy clay namanya. Ya ini sebagai contoh itu, ya. Dari penjelasan ini singkat ini ada yang ditanyakan dari grafik ini. Nah ini silakan, Mas. Ya silakan. Oh iya, kalau di pertambangan itu kita lihat dulu tambangnya berupa tambang apa. Kalau batu bara itu biasanya yang di lubang itu vertikal Mas, batu bara apa itu ya. Ya itu dari atas dibor, nanti dari muka tanah sampai kedalaman tertentu itu akan muncul lapisan apa. Nah itu nanti dideskripsi. Itu bisa dideskripsi secara vertikal itu. Ya toh? Nah, kemudian kalau data-data vertikal sudah kita dapatkan, tipe-tipe tanahnya, jadi tanah kedalamannya tahu, ketebalannya tahu, kemudian dari titik ke titik itu kan kita melakukan samplingnya itu kan pengeborannya kan tidak hanya satu titik Mas, bisa beberapa titik, gitu. Jadi dari secara vertikal kita tahu, kemudian dari data secara horizontal dari beberapa titik itu kita juga tahu, sehingga nanti tebal tipisnya lapisan itu kita tahu Mas.
Jadi lapisan apa itu tambang ini, misalnya tambang apa katakanlah batu bara tersebut itu menebal ke arah mana, utara selatan, timur barat, atau dia menebal ke arah yang lain, yaitu tenggara, utara, apa utara barat ke selatan timur misalkan. Nah, jadi arah penebalannya itu kemana, ketebalannya itu. Nah, kemudian komposisinya juga begitu, bisa kita lihat. Oh, dia mengarah ke sini, komposisinya ini lebih dominan misalkan. Nah, itu. Ya, jadi dari apa penyebaran apa tambang tersebut yang kita analisis itu secara vertikal dan secara horizontal bisa kita evaluasi sehingga apa potensinya bisa kita ketahui. Itu Mas ceritanya itu. Kalau potensi itu mesti ada dimensinya Mas, harus ada dimensinya kalau potensi itu. Kita nyebut potensi itu. Jadi kadarnya itu kemungkinan dari utara ke selatan atau dari timur ke barat itu kemungkinan tidak sama kadar dari apa itu sumber dayanya itu gitu. Dia makin ke arah selatan kadarnya berkurang atau bertambah. Dari arah barat ke timur kadarnya itu berkurang atau bertambah. Nah itu bisa kita evaluasi dari apa itu hasil pemboran tersebut baik secara vertikal maupun secara horizontal. Gimana Mas? Kira-kira dipahami penjelasannya Pak Adi? Ya, lainnya lagi silakan. Bagus pertanyaannya, bagus itu. Sangat bagus pertanyaannya. Yuk, apalagi? Silakan kalau mau ditanyakan. Yuk, silakan, Pak. Oh iya, oh, enggak apa-apa. Jadi ini anu dulu, di stop dulu ya. Ya, enggak apa-apa ya. Ya, ya.